Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Fadila Nurrahma, absen 10 dari kelas 11 IPA 1. Di sini aku akan mereview tentang larutan buffer penyangga. Sebenarnya apa sih larutan buffer penyangga? Jika dilihat dari pengertiannya, larutan penyangga adalah larutan untuk mempertahankan dan menjaga keseimbangan asam atau pH. Di sini terdapat dua jenis larutan buffer. Yang pertama adalah larutan buffer asam. Buffer asam merupakan campuran asam lemah dengan garam atau basa konjugasinya yang berasal dari basa kuat. Kemudian yang kedua adalah larutan buffer basa. Buffer basa merupakan campuran basa lemah dengan garam atau asam konjugasinya yang berasal dari asam kuat. Di sini aku akan menjelaskan tentang 4 sistem penyangga. Yang pertama karbonat, kedua fosfat, ketiga protein, dan yang terakhir adalah hemoglobin. Mari kita beranjak yang sistem penyangga pertama, yaitu karbonat. Pada sistem penyangga karbonat terdapat dua senyawa, yaitu H2CO3 dan HCO3-. H2CO3 berperan sebagai asam dan HCO3- berperan sebagai asam basa konjugasinya atau garamnya. Mereka memiliki perbandingan 1:20 dan mempertahankan nilai pH sebesar 7,4 serta berada di darahnya. Selanjutnya kita belajar mengenai prinsip sistem karbonat. Reaksi larutan penyangga dalam darah merespon hasil metabolisme tubuh sebagai berikut. Jika metabolisme menghasilkan penambahan suatu basa, maka ion OH- yang dihasilkan akan bereaksi dengan asam bikarbonat atau H2CO3 sesuai dengan reaksi berikut. H2CO3 plus OH- akan menghasilkan HCO3- dan HO2 atau H2O yaitu air. Jika proses metabolisme menghasilkan asam seperti asam laktat, asam fosfat, asam sulfat, maka asam-asam tersebut memasuki pembuluh darah membawa ion H+ yang dihasilkan dari asam tersebut. Kemudian ion H+ akan diikat oleh ion HCO3- dan akan diubah menjadi H2CO3 sesuai dengan reaksi berikut. H+ bertemu HCO3- menghasilkan H2CO3. Seperti yang teman-teman lihat tadi, jika H2CO3 bereaksi dengan OH- juga akan menghasilkan HCO3. Maka di sini kan akan semakin banyak. Maka HCO3- ini juga akan bereaksi dengan H+ yang akan menghasilkan H2CO3. Dan kemudian H2CO3 kan akan semakin banyak nih. Selanjutnya mereka akan terurai membentuk CO2 dan H2O kembali. CO2 akan dibuang dalam sistem pernafasan. Selanjutnya kita belajar ke sistem penyangga yang kedua, yaitu fosfat. Pada sistem penyangga fosfat terdapat dua senyawa. Yang pertama H2PO4- dan HPO42-. Terdengar mirip, tapi ini beda ya. H2PO4- bekerja sebagai asam, sedangkan HPO42- bekerja sebagai basa konjugasinya atau garamnya. Mereka mempertahankan pH sebesar 7-8 dan terletak dalam lambung atau ludah. Selanjutnya kita belajar mengenai prinsip kerjanya. Yang pertama, apabila proses metabolisme menghasilkan zat asam lebih banyak, dalam artian terjadi penambahan zat asam lebih banyak, maka asam tersebut akan bereaksi dengan ion HPO42- seperti reaksi di bawah ini. Ketika HPO42- bertemu dengan H+ akan menghasilkan H2PO4-. Begitu pula sebaliknya, apabila proses metabolisme menghasilkan basa lebih banyak, maka basa tersebut akan bereaksi dengan ion H2PO4 menurut seperti reaksi di bawah ini. H2PO4- plus OH- menghasilkan HPO42 plus H2O. Dan juga yang seperti teman-teman tahu, jika HPO4 bertemu dengan H+ akan menghasilkan H2PO4, maka dan juga H2PO4 di sini akan bereaksi dengan OH- menghasilkan H2PO42- plus H2O atau air. Jadi sebenarnya
siklusnya berputar terus ya. Reaksi-reaksi di atas menyebabkan perbandingan antara H2PO42- dengan H2PO4 tetap, sehingga harga pH pada cairan intrasel, yang dimaksud intrasel di sini adalah lambung dan ludah, selalu tetap. Selanjutnya kita akan belajar tentang sistem penyangga yang ketiga, yaitu protein. Buffer protein tersusun atas polimer monomer atau polimer monomer dari asam amino. Seperti yang bisa kita lihat, di sini ada gambaran struktur Lewis dari asam amino. Di sini H2N ini diberi nama amena dan bersifat basa, dan ini ada dari OCOH, yaitu alkanoat yang bersifat asam. Apabila ada kasus yang pertama, jika terjadi penambahan ion H+, maka yang bekerja adalah H2N. Sedangkan pada kasus kedua, jika penambahannya adalah ion OH- atau basa, maka yang bekerja adalah alkanoatnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem penyangga yang ketiga, yaitu Hb. Sistem penyangga Hb, ini terjadi salah penulisan, seharusnya adalah HBH. Ketika HBH bertemu O2, maka akan menghasilkan HBO2- plus H atau asam ini. Nah, HBO2- ini disebut dengan oksin hemoglobin. Di sini juga akan terdapat dua kondisi. Yang pertama, jika pH rendah, maka ion H+, ini ada ion H+, meningkat dan reaksi bergeser ke kiri, sehingga HBO2- ini akan sedikit mengikat oksigen. Selanjutnya, pada kondisi yang kedua, jika pH tinggi, maka ion OH+ atau asam menurun dan reaksi bergeser ke kanan, sehingga HBO2- banyak mengikat oksigen. Nah, itu dia keempat sistem penyangga. Ada tadi karbonat, fosfat, protein, dan hemoglobin. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.